Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah Umar bin Khattab saat masuk agama Islam dan kisah wafatnya. Umar bin Khattab merupakan sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar. Sebelum masuk agama Islam, Umar bin Khattab merupakan seseorang yang dihormati sekaligus ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Beliau juga dikenal sebagai pemuda yang berperangai kejam, bengis dan berani. Bersama dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal, kedua tokoh ini sering menghalang-halangi masyarakat untuk masuk Islam karena rasa benci mereka terhadap Islam. Bahkan, saat berusia 27 tahun, Umar bin Khattab pernah berniat untuk membunuh Rasulullah, karena dianggap telah memecah belah bangsa Arab dan pencetus peperangan akibat dakwahnya. Namun niatan tersebut pun akhirnya batal setelah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk masuk Islam. Lantas seperti apa kisah Umar bin Khattab sehingga beliau memutuskan masuk Islam? Berikut kisahnya. Kisah Umar bin Khattab masuk agama Islam. Masuknya Umar bin Khattab menjadi kaum muslim merupakan salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kesabaran beliau menghadapi ujian selama berdakwah. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah seorang dari dua fulan ini, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham atau Abu Jahal." Kemudian Allah pun mengabulkan doa beliau dengan memberikan hidayahnya kepada Umar bin Khattab. Anehnya hidayah itu diberikan saat Umar bin Khattab hendak membunuh Rasulullah. Saat itu, beliau diberitahu oleh seorang sahabat Rasulullah, Nuaim bin Abdillah, bahwa adiknya yaitu Fatimah telah memeluk agama Islam. Setelah mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab berbalik arah dan bergegas mendatangi rumah Fatimah dengan emosi yang memuncak untuk meminta penjelasan. Namun saat tiba di rumah Fatimah, Umar bin Khattab justru mendengar ia dan suaminya membaca Al-Quran. Lantas Umar pun menampar adiknya, sehingga membuat Fatimah tersungkur dan menangis. Umar pun melihat lembaran bertuliskan ayat Al-Quran yang sedang dibaca adiknya dan mengambil lembaran tersebut. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan seketika itu pun Umar bin Khattab hatinya merasa tersentuh dengan ayat Al-Quran tersebut. Bahkan hingga membuat tubuhnya gemetar.
Kemudian Umar pun ingin segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, Umar tidak ingin membunuh Rasulullah, melainkan hendak masuk Islam. Beliau pun menuju Darul Arkam, tempat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Ketika Umar datang, para sahabat pun panik dan takut Umar akan menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar. Umar pun kemudian mengutarakan keinginannya untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau pun lanjut dituntun mengucapkan kalimat syahadat. Keislaman Umar pun disambut dengan bahagia oleh Rasulullah dan para sahabat dengan bertakbir. Setelah masuk Islam, Umar memberi saran kepada Rasulullah agar tidak lagi menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Dan sejak saat itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulai berdakwah dengan terangan-terangan. Pengikut baginda Nabi Muhammad pun semakin berkembang. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad memberikan sebutan kepada Umar dengan julukan Al-Fa'aru, yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah Allah Azza wa Jalla membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab juga diangkat menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad kala itu, hingga sepanjang umur Nabi Muhammad. Kisah terpilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab merupakan Khulafaur Rasyidin kedua, yang memimpin setelah Abu Bakar. Pada masa kepemimpinannya, umat Islam muncul sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yakni antara 634 hingga tahun 644. Ia resmi menjadi Khulafaur Rasyidin kedua menggantikan Khalifah Abu Bakar, yang meninggal pada 634. Terpilih berdasarkan wasiat Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632, Abu Bakar resmi menjadi khalifah umat Islam saat itu. Dan ketika Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin pertama, Umar bin Khattab berperan sebagai penasihat kepala. Begitu Abu Bakar meninggal, Umar ditunjuk untuk menggantikan posisinya menjadi Khulafaur Rasyidin kedua. Ditunjuknya Umar sebagai khalifah kedua merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Dalam riwayat, disebutkan bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada Jumadil Akhir, sekitar bulan ke-6 tahun 13 Hijriah. Umar menjadi Khulafaur Rasyidin melalui wasiat yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar sebelum meninggal pada tanggal 8 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar sempat terbaring sakit di kediamannya. Ia kemudian memanggil sejumlah sahabat untuk menentukan khalifah yang akan memimpin umat Islam selanjutnya. Sebenarnya, Abu Bakar telah yakin akan memilih Umar sebagai penggantinya. Akan tetapi, ia tetap meminta pertimbangan kepada para sahabat, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Talhah bin Ubaidillah. Setelah musyawarah, semua sahabat sepakat bahwa Umar bin Khattab akan ditunjuk sebagai khalifah selanjutnya, menggantikan Abu Bakar. Abu Bakar kemudian meminta Utsman bin Affan menulis surat wasiat tentang penunjukan Umar, lalu disegel dan disimpan sebagai dokumen negara. Sebelum disegel dan disimpan sebagai dokumen negara, Khalifah Abu Bakar juga meminta untuk membacakan surat wasiat tersebut di hadapan kaum muslim. Pembacaan wasiat tersebut sekaligus sebagai pembayatan Umar sebagai khalifah pengganti Abu Bakar. Abu Bakar juga berpesan Umar untuk senantiasa menegakkan agama Islam dan meneruskan perjuangannya. Di masa pemerintahan, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab,
Umat Islam mampu memperluas wilayahnya hingga ke Mesopotamia, Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara, dan Armenia. Umat Islam juga menguasai Yerusalem pada tahun 637. Setelah Khalifah Umar diberikan kunci kota oleh pendeta Sopronius. Selama menjadi khalifah, berikut adalah beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Umar. 1. Menetapkan kalender Hijriah, dimulai saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 2. Membebaskan Baitul Maqdis. 3. Menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah Islam. 4. Merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 5. Menetapkan Jumat sebagai hari libur. 6. Sholat tarawih berjamaah. 7. Menyelenggarakan pendidikan dan lembaga kajian Al-Quran. Kisah wafatnya Umar bin Khattab. Menjelang hari kematiannya, Umar bin Khattab menyadari bahwa kondisinya semakin lemah dan sudah tua. Beliau pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kesyahidan, dan Allah pun mengabulkan doanya itu. Beliau diketahui meninggal setelah dibunuh saat menjadi imam sholat subuh oleh Abu Luluah Fairuz, seorang budak Al-Mughirah dari Persia. Ia membunuhnya karena kecewa atas kekalahan Persia, yang saat itu menjadi negara adidaya, oleh pasukan Islam. Beliau ditikam menggunakan pisau sebanyak 6 kali sehingga mengakibatkan luka yang sangat parah. Kejadian itu bermula sebelum matahari terbit hari Rabu tanggal 4 Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Saat itu Umar keluar dari rumahnya karena hendak mengimami sholat subuh. Beliau menunjuk beberapa orang di masjid untuk mengatur syaf sebelum sholat dimulai. Saat baru saja akan memulai niat sholat dan hendak bertakbir, tiba-tiba Abu Luluah muncul di hadapan Umar dan menikamnya sebanyak 3 hingga 6 kali. Beliau yang merasakan panas senjata itu di dalam dirinya, kemudian menoleh kepada jamaah dan memerintahkan mereka untuk mengejar Abu Luluah. Dan lanjut Abu Luluah menikam jamaah yang hendak menangkapnya. Akibatnya 6 orang terbunuh saat itu. Dan setelah itu, Abu Luluah pun bunuh diri menggunakan pisau yang sama digunakan untuk menikam Umar. Tikaman yang dilakukan Abu Luluah mengenai bawah pusar Umar bin Khattab, dan menyebabkan putusnya lapisan kulit bagian dalam dan usus lambungnya. Beliau pun tidak bisa berdiri karena rasa perih dari tikaman itu hingga akhirnya beliau terhempas jatuh. Abdurrahman bin Auf saat itu segera menggantikan beliau mengimami sholat subuh. Setelah kejadian itu, Umar bin Khattab dibawa pulang ke rumahnya dengan kondisi tak sadarkan diri dan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Para sahabat pun mencoba membangunkan beliau dengan waktu sholat yang diingatkan kepadanya. Dan memang benar. Beliau pun akhirnya terbangun dan segera melaksanakan sholat. Setelah selesai, beliau bertanya, siapa orang yang telah menikamnya? Para sahabat pun menjawabnya, dan setelah itu Umar bin Khattab merasa bersyukur bahwa ia dibunuh bukan oleh orang yang beriman, melainkan orang yang bahkan tak bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tak lama setelah itu, beliau meninggal dunia. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari sahabat Nabi sekaligus khalifah pemimpin umat muslim di zamannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.